Dari konsep ini sebenarnya apapun yang terjadi di semesta ini ya dia juga yang melakukan gitu. Hanya beda istilah saja, terutama yang di sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Jadi kalaupun kita bisa melakukan itu karena kemurahannya, meminjamkan kemampuannya itu kepada kita dengan keterbatasan karena dibatasi oleh raga. Nah, dari sini teman-teman, maka kalau kita hubungkan dengan holographic universe tadi, maka konstelasinya akan seperti ini. Saya membaginya menjadi conceive, receive, dan perceive. Nah, teman-teman, ini ada sesuatu yang menarik. Kita akan bahas tentang receive dulu. Receive itu menerima. Jadi, dalam percobaan-percobaan tentang otak, itu Profesor Dendradin itu pernah melakukan satu percobaan di mana orang-orang yang jadi eh, peserta percobaannya, relawannya itu diminta untuk memilih gambar-gambar yang akan muncul di komputer gitu. Dan beliau menghubungkan kepala relawan ini dengan satu alat khusus yang mendeteksi gerakan otaknya gitu. Nah, hasilnya teman-teman, beliau ini selalu bisa menebak bahwa orang ini akan memilih gambar tertentu gitu. Jadi otaknya itu lebih duluan bisa menginformasikan sebelum orang itu menggerakkan tangannya untuk memilih gambar itu. Nah, penelitian yang mirip juga dilakukan di Max Planck Institute di Jerman, itu juga seperti itu. Bahkan BBC pernah meliput itu dan reporternya itu yang menjadi uh, relawan penelitian itu. Jadi kesimpulan dari dua penelitian ini adalah bahwa ternyata otak kita sudah tahu lebih dulu sebelum kita melakukan apa yang kita kerjakan. Jadi di Max Planck itu dikatakan bahwa 6 detik sebelum kita melakukan sesuatu yang kita lakukan, otak kita sudah tahu duluan. Sehingga akhirnya mereka berkesimpulan bahwa sebenarnya kita ini melakukan sesuatu yang sudah dikendalikan oleh sesuatu di luar sana. Dan otak kita menangkap sinyal itu gitu. Nah, dalam konsep holographic universe, otak kita ini adalah receiver saja dari sinyal hologram itu. Jadi informasi yang dilewatkan itu ditangkap oleh otak kita, kemudian otak kita memancarkan itu menjadi satu kejadian 6 detik kemudian, menjadi satu kejadian yang kita alami, yang kita sebut sebagai persif, jadi persepsi kita. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita ini hanya mengalami kejadian-kejadian yang sudah disiapkan oleh plat holografik, oleh the field, oleh lauhul mahfuz itu tadi. Nah, tugas kita adalah menjalani dan mengalami pengalaman-pengalaman yang sudah ada di the field atau di lauhul mahfuz itu tadi. Itu sebabnya di dalam pembelajaran-pembelajaran agama, kita ini sebenarnya cuma diajarkan untuk how to respond, bagaimana merespon kejadian-kejadian yang kita terima dalam hidup kita. Karena sebenarnya informasinya sudah diterima duluan 6 detik sebelumnya di otak kita berdasarkan penelitian-penelitian para ilmuwan itu tadi. Nah, dengan pemahaman agama itu, maka kita akhirnya bisa memilih jalan. Kalau saya mengalami ini, berarti saya harus melakukan ini. Mengalami ini, berarti harus melakukan ini. Maka ada istilah kita diminta untuk bersangka baik. Kita diminta kalau menerima musibah untuk bersabar. Diminta kalau kita mengalami sesuatu yang menyenangkan untuk bersyukur. Dan itu diarahkan Tuhan melalui guru-guru kita. Siapa guru-guru kita? Para nabi kita. Nabi turunannya adalah para alim ulama ya, para pendeta, para apapun itu. Dan acuannya apa? Acuannya adalah kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja di dalam mengalami pengalaman yang sudah disiapkan di lauhul mahfuz itu tadi. Tetapi kita disiapkan bagaimana untuk merespon kalau kejadian itu ke kita melalui ajaran-ajaran para nabi yang ujungnya sumbernya adalah dari kitab suci, dan kitab suci itu ujungnya adalah kiriman dari Tuhan. Nah, teman-teman, jadi sifat ma'ani itu kalau kita yang kita bahas sebelumnya itu letaknya di receive ini, di receive. Jadi kodrat, irodat, ilmu, hayat sama basar kalam itu ada di otak kita. Nah, kemudian kita melakukannya dalam tindakan kita,
kita sebut sebagai kehendak bebas dan sebagainya itu letaknya di resif dan persif ini. Nah, sumbernya berasal dari konsif. Konsif itu apa? Konsif itu adalah yang mencetuskan. Jadi ibarat the field ini yang warna biru ini, the field, dan lauhul mahfuz ini adalah plat holografiknya, maka yang menyinari itu adalah Allah. Di sisi sebelah kiri sini adalah Allah dengan sifat nafsiyah, salbiyah, dan maknawiyah itu tadi. Ketika dilewatkan oleh melalui the field ini, sinar hologramnya menjadi semesta raya ini salah satunya masuk di dalam otak kita berupa informasi-informasi yang akan terjadi di kehidupan kita yang 6 detik sebelumnya sudah diketahui oleh otak kita. Tapi kita mengalaminya 6 detik kemudian dalam bentuk kejadian. Jadi bayangkan betapa luar biasanya informasi yang ada di the field ini, di lauhul mahfuz ini. Dengan orang 7,8 miliar sekarang, itu berarti bayangkan saja informasi sebanyak apa. Belum lagi kalau ada interaksi antar 7,8 orang itu, 7,8 miliar orang maksud saya. Dan belum lagi kalau mereka berinteraksi dengan alam lingkungan sekitarnya. Jadi informasi yang disimpan di lauhul mahfuz ini sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman, dalam pandangan subjektif saya, kita ini sebenarnya memang benar-benar makhluk hologram yang hidup di semesta hologram. Nah, masalahnya kan nanti teman-teman akan bertanya, kalau begitu bagaimana supaya kita bisa nggak kita minta supaya plat holografiknya itu atau sinarnya itu kita arahkan di plat hologramnya yang karena di sana banyak opsi, kita milih opsi yang paling nyaman buat kita. Ada caranya dengan apa? Dan di Hotiros pun diajari dengan apa? Dengan cara berdoa. Karena dikatakan oleh Tuhan dalam satu hadis qudsi, berdoalah maka akan kukabulkan bagimu, gitu kan. Dan kalau aku sebagaimana sangka hambaku kepadaku, kan begitu ya, ada hadis qudsi juga seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita mengerti bahwa ternyata konsep tentang holographic universe dan konsep tasawuf itu, kalau kita hubungkan dari konsep martabat 7 dan sifat 20 tadi, itu ternyata ada kelindannya, ada nyambungnya dalam pemahaman subjektif saya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman baru, sebuah inputan baru, dan semoga bisa menaikkan level kesadaran kita bahwa kita ini sebenarnya hidup dalam rangka untuk merespon kejadian yang sudah ada di lauhul mahfuz. Kalau kita ingin merubah hidup kita, maka semua keinginan kita sebenarnya juga sudah ada opsinya di lauhul mahfuz tadi. Bagaimana tinggal kita meminta untuk kita memilih opsi yang baik versi kita dengan cara berdoa. Nah, barangkali sampai di sini dulu teman-teman, pemahaman kita, obrolan kita kali ini mudah-mudahan bisa menambah tambahan wawasan buat teman-teman, menambah database pemberdayaan diri teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.